Saudara, pemerintah memberikan sinyal adanya kenaikan upah minimum meski tidak memenuhi ekspektasi sebagian pihak karena disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Berapa besaran kenaikan upah minimum yang dituntut oleh para pekerja dan buruh, dan siapkah kalangan pengusaha jika upah minimum dinaikkan tahun depan? Kami akan membahasnya dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Edi Priyono. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang ketenagakerjaan, Adi Mahfudz Wahajdi, serta Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Aspek, Mirah Sumirat. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Saya ingin ke Pak Edi Priyono dulu. Pak Edi, jadi ada rencana untuk menaikkan upah regional, upah minimum tahun depan. Pak Edi, suaranya belum keluarin. Ya. Oke, silakan Pak, sudah keluar, silakan. Sedikit mesti agak diluruskan ya terminologi dan juga ini ya. Silakan. Kita nggak mengenal lagi namanya upah minimum regional ya. Jadi sekarang yang ada upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota, UMP dan UMK. Nah, UMP dan UMK itu keputusannya ada di gubernur ya, bukan di Kemnaker gitu. Jadi itu ada di regulasi. Kita kan punya peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 sebagai pengganti dari PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Jadi di situ jelas bahwa ranahnya adalah ranah gubernur yang menetapkan itu. Itu yang pemerintah pertama. Daerah. Ya, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bukan bupati atau wali kota. Gitu. Oh, kalau UMK juga bukan bupati wali kota, Pak ya? Juga oleh gubernur. Ya, Oke. Itu menurut PP 36 gitu ya. Nah, kemudian mengenai tingkat kenaikannya itu juga diatur dalam PP 36 gitu. Jadi sudah ada formulanya. Jadi kalau mau gampangnya begini ya, itu tergantung kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi mana yang lebih besar gitu. Jadi kalau yang lebih besar adalah inflasi, maka angka inflasi itu yang akan dipakai sebagai basis kenaikan upah minimum di masing-masing provinsi. Dan inflasi itu inflasi di masing-masing provinsi, bukan inflasi nasional gitu ya. Nah, atau pertumbuhan ekonomi. Jadi mana yang lebih besar? Kalau lebih besar pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut, maka yang menjadi patokan kenaikan adalah pertumbuhan ekonomi tersebut, bukan inflasi. Jadi mana yang lebih besar? Jadi identik tuh Pak ya, berbanding lurus. Misalnya inflasinya katakanlah 5%, maka kenaikannya 5%, yang paling tinggi misalnya ini. Lalu kalau seandainya pertumbuhan ekonomi 6%, maka diambil yang pertumbuhan ekonomi karena lebih besar dan kenaikannya 6%, begitu? Ya, jadi nggak persis begitu, tetapi kurang lebih seperti itu. Karena ada komponen batas atas, batas bawah, ada formulanya. Tapi gampangnya gitu. Jadi mana yang lebih besar itu yang dipakai sebagai patokan kenaikan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang kemudian berbeda dengan di PP sebelumnya kan, di peraturan sebelumnya itu pertumbuhan ekonomi plus inflasi gitu. Nah, ini yang berbeda. Ini juga mohon kita semua untuk paham ya. Oke, jadi yang sebelumnya lebih tinggi dong Pak harusnya Pak. Betul. Yang sekarang lebih rendah. Kenaikannya lebih rendah, betul. Oke. Karena harus memilih. Kalau kemarin kan akumulasi jumlah. Betul. Nah, regulasinya bunyinya seperti itu. Jadi ini ya harapan kita sangat-sangat menghargai ya, dalam arti harapan dari pihak pekerja, harapan dari pihak pengusaha. Ini kan biasanya ini ya bertolak belakang. Tapi pemerintah kan mencoba untuk berdiri di atas semua itu. Dan terlepas dari itu semuanya sudah diatur dalam regulasi. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi tawar-menawar kalau kita mengikuti regulasi, tidak perlu lagi ada tawar-menawar. Ikuti saja formulanya yang ada di PP 36 tahun 2021 khususnya pasal yang mengatur tentang upah minimum 26. Jadi kalau seandainya formulasinya berdasarkan seperti itu kurang lebih Pak? Ya. Artinya sudah bisa dilihat dong Pak angkanya. Kalau seandainya misalnya sekarang nih kita bicara soal pertumbuhan ekonomi 7%, inflasi kan nggak nyampe 7%. Jadi ya kurang lebih kenaikannya 7%, boleh nggak saya katakan gitu? Bentar, jadi pertumbuhan ekonomi itu kan pertumbuhan ekonomi provinsi, ya itu pertama, bukan nasional. Dan itu artinya pertumbuhan kumulatif sampai saat ditetapkan. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan, itu pertumbuhan ekonomi kumulatif sampai dengan triwulan ketiga. Jadi triwulan 1, triwulan kedua, triwulan ketiga. Yang tadi Mas Aiman pakai sebagai ilustrasi, ya meskipun itu nasional, itu kan pada triwulan kedua. Jadi mestinya adalah pertumbuhan ekonomi kumulatif sampai dengan pada saat ditetapkan. Dan menurut peraturan juga, Mas, menurut PP pengupahan, penetapan upah minimum yang tadi oleh gubernur tadi adalah pada upah minimum provinsi itu pada tanggal 21 November. Jadi itu juga sudah
sudah jelas waktunya dan itu tertulis secara eksplisit di dalam regulasi. Jadi nggak bisa dicepet-cepet juga, nggak bisa diburu-buru juga. Nah kalau upah minimum kabupaten kota itu ada syaratnya. Kalau upah minimum provinsi itu kan wajib ditetapkan oleh gubernur pada tanggal paling lambat 21 November. Kalau upah minimum kabupaten kota itu dapat, ya bukan wajib ditetapkan oleh gubernur dengan syarat tertentu, itu pada tanggal 30 November. Jadi saya pikir masyarakat kita kalem lah gitu ya. Jadi karena formulanya udah jelas gitu ya. Jadi kenaikannya sudah bisa diprediksi dan waktunya juga sudah ditetapkan menurut regulasi gitu. Jadi nggak perlu diburu-buru dan juga pemerintah dalam ini termasuk pemerintah provinsi akan melaksanakan sesuai ketentuan. Iya, ya kurang lebih lah 7% plus minus lah karena itu kan nasional dan bukan kumulatif. Ini bicara kumulatif dan nanti ketika bicara soal daerah-daerah tentu ada perbedaan. Mbak, saya ke Ketua Aspek Indonesia, Mbak Mirah. Puas dengan apa yang kemudian akan terjadi nanti setelah kemudian setahun ini tidak ada kenaikan sama sekali? Ya, Mas Aiman, ini bukan soal puas atau tidak puas, Mas Aiman, tetapi saya menginformasikan sebelumnya ya, pertama saya mengapresiasi lah kepada pemerintah yang berencana untuk menaikkan UMP tahun 2022 ini. Itu memang seharusnya sudah harus naik gitu ya, karena memang sebelumnya kan di tahun 2021 luar biasa saat itu juga pandemi ya, dan sekarang masih berlangsung pandeminya, tetapi melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja, upah tidak dinaikkan dan ini betul-betul sangat memukul dan merugikan para pekerja buruh. Karena dampak pandemi COVID ini justru malah merugikan para pekerja buruh. Banyak yang di PHK massal, yang dirumahkan tidak dibayar, kemudian juga sedangkan daya beli turun karena harga. Meskipun perusahaan kan juga banyak yang bangkrut juga ya Bu? Iya, banyak yang bangkrut juga gitu. Nah, maka dari itu kami pertama mengapresiasi meskipun ini terlambat ya, dan ini sangat tadi saya juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Edi dari KSP, mengakui juga tuh Pak Edi mengatakan bahwasannya sesungguhnya perhitungan daripada PP 36 tahun 2021 ya tentang pengupahan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu angkanya ternyata lebih kecil daripada Undang-Undang 13 tahun 2003. Ini yang kami soroti, makanya kenapa kami sampai saat ini masih belum terima tuh, masih proses di Mahkamah Konstitusi terkait dengan penolakan kami di Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi terkait dengan judicial review. Artinya Mas Aiman, saya kira kalau dikatakan tadi oleh Pak Edi dari KSP menyampaikan bahwa ini memang sudah ada besarannya, tunggu waktunya betul, tapi lagi-lagi kami menyampaikan Pak Edi bahwasannya angka itu betul-betul tidak layak gitu loh, karena memang tadi sebelum di berapa yang Anda anggap tidak layak, Mbak Mirah? Karena angka tersebut kalau dikatakan kan kalau di PP 36 tahun 2021 itu dikatakan perhitungannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, dia salah satunya. Kalau sebelumnya kan enggak, PP 15 ya Pak tahun 2000. Sebelumnya ditambah akumulasi sebelumnya jumlah daripada pertumbuhan ekonomi dan inflasi tadi disampaikan. Iya. Jadi artinya pastinya angkanya lebih kecil, sedangkan dampak pandemi COVID ini luar biasa merugikan dan juga tadi menurunkan daya beli para pekerja buruh dan juga seluruh rakyat Indonesia itu, Mas Aiman. Jadi berapapun angkanya pasti Anda memprediksi bahwa itu nggak akan memenuhi harapan. Jadi gini Mas Aiman, kami itu sudah survei di 24 provinsi gitu ya, dan juga berdasarkan komponen 64 item KHL, kami sudah melakukan itu di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, itu kita sudah menemukan angka 7 sampai dengan 10%. Itu yang untuk tahun 2022, ya UMP tahun 2022. Itu sudah kami temukan, nah itu sudah dalam tanda kutip lah, kami sudah memperhitungkan secara mudah-mudahan angka ini menjadi layak. Oke, dan itu juga masih belum memenuhi harapan, saya harus tanyakan itu. Ya, kalau bicara memenuhi harapan atau tidak harapan, Mas Aiman, kalau kita hitung kemarin dari tahun 2021 tentu tidak ada sesuai harapan, tetapi lagi-lagi kita betul-betul memahami lah situasi pandemi COVID ini. Nah, justru di sini Pak Edi dari KSP ini, dari pemerintah, justru kalau upah pekerja buruhnya itu dinaikkan, maka sesungguhnya roda ekonomi itu masih jalan gitu. Dan kami sesungguhnya justru para pengusaha gitu ya, para perusahaan-perusahaan ini juga hidup kok dengan kenaikan upah ini, gara-gara kenaikan upah dia meningkatkan daya beli. Barang yang dihasilkan, yang diproses produksi oleh para perusahaan-perusahaan ini juga kan bisa terbeli oleh rakyat gitu gara-gara upahnya naik. Tapi kalau upahnya nggak naik atau naik dengan angka yang tidak layak alias kecil, sesungguhnya itu juga nanti justru merugikan negara, merugikan para pengusaha juga.
Oke, saya ke Pak Adi. Benarkah demikian Pak Adi, kalau upahnya naik semakin tinggi, maka ekonomi berputar semakin cepat, sehingga usaha juga yang diuntungkan? Ya, terima kasih Mas Aiman. Saya kira kita mudah-mudahan senantiasa kuat dan sehat menghadapi proses pandemi COVID ini. Amin, sama-sama, Karena Pak. juga terkait dengan perilaku perubahan perekonomian yang ada di kita, baik kesehatan juga masalah sosial kita. Tentu tadi saya juga sepakat apa yang bisa disampaikan oleh Pak Edi, KSP, dan begitu juga Bu Mira. Saya kira hal-hal itu semuanya kita juga harus taat dengan regulasi. Namun demikian bahwa penetapan upah minimum pada tahun 2022 itu tidak serta-merta naik ataupun turunnya. Karena itu kan bukan ranah kami, baik pengusaha ataupun pekerja. Nah, itu adalah ranah pemerintah, ya, yang menetapkannya. Dalam hal ini adalah gubernur yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, gitu ya. Meskipun kan diajak dengan hal ini- diskusi, Pak, kalangan usaha. Kenapa? Meskipun kan pasti diajak diskusi. Oh, tentu saja, Mas. Dan masukannya Ya. adalah? Kenapa, Mas? Dan masukannya kepada gubernur kepala daerah terkait dengan rencana kenaikan upah adalah? Ya, kami minta tentu gubernur dalam hal ini jangan sampai ada yang mengintervensi, tentu juga tetap berpedoman kepada regulasi yang ada, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi. Namun kan kita seperti sama-sama paham bahwa upah minimum sudah salah kaprah kalau menurut saya, bahwa yang seharusnya hanya sebagai jaring pengaman. Namun upah minimum sudah menjadi upah efektif ataupun upah layak, Mas Iman. Makanya upah ini seharusnya murni menjadi kebijakan pemerintah dan dikatakan minim itu seharusnya juga tidak serta-merta naik. Ini menarik Pak, Dalam boleh hal ini dijelaskan Pak, jadi menyesuaikan apa pertumbuhan bedanya ekonomi antara ataupun inflasi itu sendiri. ya apa bedanya antara upah minimum sebagai jaring pengaman dengan upah murni yang Bapak sampaikan tadi? Apa bedanya? Supaya kemudian publik bisa mengetahui. Ya, baik Mas. Upah minimum itu sebetulnya upah yang diberikan kepada pekerja ataupun buruh di bawah pengalaman 0 sampai 1 tahun, Mas. Ya. Jadi itu saya kira clear di sana, gitu ya. Jadi bukan di atas 1 tahun. Namun demikian, upah minimum itu sudah salah kaprah, sudah dipakai di atas pengalaman 1 tahun, bahkan bukan buruh lajang. Artinya yang sudah memang punya keluarga segala macamnya. Nah, itulah seharusnya yang harus diperjuangkan, gitu ya. Oke, jadi upah minimum hanya boleh digunakan untuk masa kerja 0 sampai 1 tahun. Iya, betul. Dan oleh buruh lajang ya, buruh lajang. Buruh lajang. Tapi kalau seandainya nanti udah kerja 2 tahun, 3 tahun, tapi kemudian kenaikannya tidak sesuai dengan upah minimum, jangan-jangan upah minimum lebih besar daripada kemudian orang yang sudah bekerja 3 tahun. Mungkinkah seperti itu? Ya itulah yang jadi persoalan di kita, Mas Iman, bahwa median upah di kita ini kan sudah terlalu tinggi. Dengan begitu, untuk mengembalikannya lagi ke ke kebutuhannya, bukan keinginan ya, jadi kebutuhannya gitu ya. Jadi ini kadang yang salah kaprah gitu ya. Tentu dalam hal ini tidak salah juga upah di atas upah minimum, itulah yang seharusnya memang diperjuangkan gitu ya. Makanya sekali lagi upah minimum itu sebagai basic need-nya daripada pekerja itu sendiri gitu ya. Dan ini saya kira hal yang penting yang kita luruskan bersama. Tadi saya kira juga sudah clear apa yang disampaikan Pak Edi maupun Bu Mira, dan Bu Mira tadi juga sudah menyampaikan bahwa di saat menyikapi pandemi COVID-19 kali ini pun juga tidak gampang. Jadi kita cash flow in out-nya juga tidak mudah. Itu sama dengannya adalah kemampuan perusahaan. Nah itu yang tidak mudah lagi. Padahal pemerintah itu senantiasa juga menganjurkan kepada kami, terutama jangan sampai juga ada korban PHK ataupun yang lainnya. Ini saya kira yang perlu kita pertahankan. Padahal angka pencari kerja itu sudah menanti, Mas Iman. Nah di sinilah yang seharusnya kita juga tetap harus ngambil jalan tengah dan arif bijaksana. Oke, berapa persen sih yang pas kenaikannya bagi pengusaha? Nanti saya akan tanyakan selepas jeda. Dan kemudian berapa sih harapan dari buruh? Dan bagaimana kemungkinannya dari pemerintah? Saya akan tanya dari KSP nanti. Tentu ini pertanyaan yang akan saya kumpulkan nanti selepas jeda. Kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.